atau bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ananda, saya panggil kepadanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pembawa acara, terima kasih telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan sebuah pidato. Dan yang saya hormati para guru-guruku yang saya cintai dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Dan jikalau mana seluruh ranting di muka bumi ini dijadikan sebuah pena, dan jikalau mana seluruh dedaunan di muka bumi ini dijadikan sebuah kertas, dan jikalau mana seluruh air di muka bumi ini dijadikan sebuah tinta, niscayalah kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kami. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada mahkota alam, pelipur lala di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati jikalau tersakiti, yakni yang lain tiada bukan ialah orang yang gak pernah ke Bogor tapi nama yang selalu tersohor, orang yang gak pernah ke Padang tapi nama yang selalu terpandang, orang yang sering makan roti gandum tapi nama yang selalu di hati antum, yakni nabiyina wa nabiyukum, safina wa safiukum, wa maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah, yang telah membawa kita juga dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang saya akan beri judul Mencetak Generasi Pemimpin yang Rabbani. Sebelum saya mendalami tema yang di atas, izinkan saya Fayat Agil menyampaikan sebuah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah engkau sesekali menantang orang-orang yang tidak bersalah, karena engkau membela orang yang berkhianat. Hadirin yang dicintai Allah rahimakumullah, dari firman Allah diterangkan bahwa kitab Al-Quran ialah kitab suci yang berisi petunjuk terbaik untuk menjalani hidup ini. Bahkan di dalam Al-Quran, wahai saudaraku, terekam jelas semua solusi-solusi permasalahan di muka bumi ini, baik yang terjadi maupun yang telah terjadi. Bahkan kini bangsa kita Indonesia tengah menghadapi masalah yang cukup rumit, yakni krisis seorang pemimpin yang ideal. Subhanallah. Sebuah kenyataan berbicara ialah rakyat ialah elemen terpenting bagi tegaknya bangsa. Tetapi ini hanyalah dijadikan topeng semata agar kejayaan pribadi. Betapa tidak, marilah kita lihat demi ketertiban rakyat, rumah-rumah rakyat digusur tanpa perhitungan. Demi kesejahteraan rakyat, lahan persawahan yang berhektar-hektar dijadikan lahan memperkaya diri. Apapun itu alasannya, nyata-nyatanya hanya membuat rakyat semakin sengsara dan tersingkirkan. Maka tak heran jika rakyat enggan untuk memilih siapa pemimpin, karena mereka hanya berkedok dengan kebaikan yang sesaat untuk menarik simpati rakyat dengan berbagai manapun cara, hingga harta menjadi taruhan tak menjadi pikiran. Kasus suap menyuap sudah sangat populer di bangsa ini, sudah menjadi rahasia umum untuk menutup-nutupkan kebenaran. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, tergantung seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh para wenang negeri ini.
Bahkan kasus pelecehan, kekerasan, pemerasan, dan tindakan kriminal lainnya hanya menyisakan pilu bagi rakyat, karena saat mereka bersuara untuk menuntut keadilan, justru mereka malah disalahkan. Inilah karakter pemimpin kita. Virus kapitalisme sudah merasuk pada jiwa-jiwa bangsa, di mana virus kapitalisme menjadikan materi di atas segala-galanya. Maka tak khayal kiranya jikalau kita melihat di layar televisi insan bangsa ini, mereka mendadak ingin menjadi pemimpin, walaupun mereka tak ada sangkut pautannya dengan seorang pemimpin. Bahkan ironisnya, saat mereka kalah menjadi pemimpin negeri ini, mereka tak sedikit yang menjadi korban stres hingga masuk rumah sakit jiwa. Semua sebuah bentuk jabatan dan kewenangan hanya dapat tertangani oleh uang. Inilah dengan istilah baiknya atau istilah kerennya yang kita sebut money politics. Money politics sama saja seperti menaruh umpan yang berisi kail. Memang nikmat awalnya, tetapi pedih akhirnya. Inilah yang sebenar-benarnya kezaliman yang nyata, wahai saudaraku. Na'udzubillahi min zalik. Karena apa? Mereka hanya untuk berlomba-lomba memperkaya diri dengan mengatasnamakan rakyat, hingga semua virus merebak ke semua level instansi pada pemerintahan bangsa ini. Akhirnya bangsa ini krisis dengan kepercayaan karena rakyat terlalu sering dibohongi, terlalu sering ditipu dengan janji-janji, bahkan menjadi korban kezaliman para pemimpin. Seakan-akan rakyat telah kehabisan stok siapa pemimpin yang ideal, pemimpin yang siap lahir batin memperjuangkan nasib rakyat, bergelut dengan kepedihan bersama rakyat. Maka karena itu, marilah kita, jikalau ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang ahlul jannah, pemimpin yang ideal, pemimpin yang adil. Patut kita tanyakan juga, siapa itu pemimpin yang ahlul jannah? Pemimpin yang ahlul jannah ialah pemimpin yang berdiri atas prinsip keadilan dan berorientasi rakyat sebagai ciri-ciri pemimpin dan kepada rakyat yang diridhai oleh Allah. Dan patut kita tanyakan juga, siapa pemimpin yang ideal? Pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang berpikir dan berpijak atas keadilan bersumber Al-Quran dan hadis. Kita patut tanyakan juga, siapa pemimpin yang adil, pemimpin yang berpikir dan berhati rakyat, karena tiada lain sebagai pemimpin yang memikirkan rakyatnya dan mencintai rakyatnya seperti mana mereka mencintai dirinya sendiri. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang jikalau mereka tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan ditambahkan hadis dari At-Tabrani, pemimpin yang mencintai rakyatnya ialah pemimpin yang dicintai malaikat. Subhanallah. Maka hadirin yang dicintai Allah rahimakumullah, jika kita ingin mendapatkan itu, marilah kita menjalani 4-in-1, yakni sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama siddiq, jujur. Yang kedua amanah, selalu yang kedua amanah, tidak pernah bohong dan menepati apa yang telah dikasih tanggung jawab. Yang ketiga tabligh, yang jujur dalam menyampaikan semua dan tidak membohong-bohongi apa dan tidak melebihkan apa yang dia katakan. Yang terakhir yakni fatonah, yang cerdas dalam intelektualnya dan mumpuni kecerdasan dan juga bisa mengatasi semua masalah yang ada di tengah-tengah rakyat. Maka karena itu hadirin yang dicintai Allah rahimakumullah, jikalau kita telah melakukan 4 sifat wajib Rasul itu, insyaallah kita akan menjadi pemimpin yang Rabbi radiyah, yakni pemimpin yang diridhai oleh Allah. Dan karena tiada lagi sekarang seorang pemimpin yang seperti Muhammad Rasul kita yang selalu adil dan ideal. Hadirin yang dicintai Allah rahimakumullah, mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Semoga perkumpulan kita di sini menjadi tempat yang barokah dan bertambah ilmu. Dan pesan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, kasih sayang Allah sangat mempesona.
begitu kita mengkhianatinya, selalu dinanti kepadanya, selalu dinanti bertaubat kepadanya. Mungkin cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.